Halo para penonton, gimana hari ini? Wifi tetangga udah diganti passwordnya? Kasian. Kembali lagi bersama saya Hans. Kali ini saya akan membahas film yang saya banget, yaitu sebuah film yang memacu adrenalin, berisi perang dan baku hantam. Karena apalah itu film cinta-cintaan? Hahaha. Film ini berjudul Kingsman: The Secret Service. Ya kurang lebih gitu, soalnya lidah kampung saya nggak biasa ngomong Inggris. Dan berhubung bentar lagi saya masih ada rapat masalah kenaikan BBM, jadi nggak usah basa-basi lagi, mari kita hitung. 1, 2, 3, kita masuk ke dalam filmnya. Scene diawali dengan diperlihatkan kekacauan yang sedang terjadi di daerah Timur Tengah akibat serangan dari kelompok organisasi rahasia bernama Kingsman yang tengah menjalankan sebuah misi. Berniat mendapatkan informasi, akan tetapi mereka malah harus menerima nasib sial akibat keteledoran kepada si Sandra, di mana Sandra itu ternyata memiliki granat tangan yang siap diledakkan. Akibat ledakan itu, salah satu agen bernama Samsul harus tewas di sana. Dan kini tersisa 3 orang, yaitu Harihar, ini bentuknya, yang memiliki nama agen sebagai Galahad. Lalu ada Merlin, dan ada James dengan nama samaran sebagai Lancelot, tanpa adanya Odette. I'll deal with this mess. Galahad pun mengunjungi rumah milik Samsul yang ada di London untuk mengabarkan kematiannya kepada sang istri yang bernama Michelle. Ini congornya. Untuk menghargai jasa-jasa Samsul, Galahad memberikan sebuah medali kepada Michelle yang disertai sebuah nomor telepon, di mana jika saja Michelle membutuhkan bantuan, maka Michelle bisa menghubungi nomor itu sambil menyebutkan sandinya yang berbunyi luwak white coffee. Medal of Valor. And if you look closely, Oxford's, not Brogues. I want my husband back. Namun karena Michelle sedang merasakan kesedihan, kekecewaan, kesebelan, kekesalan, dan segala an-an lainnya, akhirnya Michelle menolak tawaran itu sehingga Galahad menitipkan medalinya kepada Exy, si bocah kecil yang merupakan anak dari Michelle dan Samsul. You take care of this, Exy. And take care of your mum too. Dan inilah Kingsman, Dinas Rahasia. Scene berpindah ke 17 tahun kemudian, tepatnya di sebuah rumah kecil di negara Argentina yang saat ini menjadi lokasi penyanderaan seorang profesor peneliti teori kiamat yang bernama James Arnold. Ini moncongnya. Dan tak lama dari itu datanglah Lancelot yang berusaha menyelamatkan Arnold dari kelompok tak dikenal tersebut. Setelah para pecahan botol itu teratasi, datanglah seorang tamu lain di balik sebuah pintu. Namun saat Lancelot akan mengeceknya, tiba-tiba ternyata di tempat itu masih ada penghuni lain yang membuat Lancelot harus tewas terbelah dua akibat tebasan dari seorang wanita berkaki besi bernama Gazelle yang merupakan tangan kanan dari ketua kelompok teroris yang bernama Richmond Valentine. Ini congornya. Listen, I'm so sorry due to our uninvited guests. Beralih ke Galahad yang sekarang berada di London, di mana dirinya saat ini akan mengikuti rapat di sebuah markas Kingsman yang berkedok sebagai toko penjahit. Rapat ini juga dihadiri oleh para agen lainnya termasuk Arthur yang merupakan sang ketua. Ini congornya, di mana rapat ini dimaksudkan untuk mengenang Lancelot yang baru saja tewas saat menjalankan misi. Lalu para agen juga diperintahkan untuk membawa kandidat baru sebagai pengganti posisi Lancelot. To propose a candidate and have them report to you can process for Lancelot's replacement tomorrow. Setelah rapat selesai, muncullah Merlin untuk menjelaskan tentang apa saja yang telah didapatkan oleh Lancelot sebelum kematiannya. Tapi yang aneh ternyata Profesor Arnold yang sebelumnya berusaha diselamatkan oleh Lancelot kini telah muncul di CCTV dan sudah berada di London sejak tadi pagi. At Imperial College this morning. This is his last transmission. But what's curious
is he's not actually missing. Scene berpindah ke Eksi yang kini telah dewasa. Saat ini dirinya telah mempunyai seorang ayah tiri berandalan yang merupakan bos preman pasar bernama Dean, ini moncongnya, dan juga mempunyai seorang adik tiri kecil bernama Dais. Namun mereka ini bukanlah keluarga yang harmonis karena Eksi sama sekali tidak bisa akur dengan Dean, tetapi karena kemauan ibunya, akhirnya Eksi hanya menurut saat Dean menyuruhnya untuk membeli popok. Sesampai di luar, Eksi malah nongkrong di bar milik Mbak Dewi bersama temannya. Dan karena di tongkrongan itu, Eksi CS terus menggosip soal Dean, membuat Johnny yang merupakan anak buah Dean menjadi marah dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Tak memberikan perlawanan apa-apa seperti anak polos, Eksi hanya menuruti perintah itu begitu saja. Akan tetapi, ternyata Eksi telah mengambil kunci mobil milik Johnny secara diam-diam. Setelah puas mengejek Johnny, kini Eksi menancap gas. Namun baru saja dirinya pergi, ternyata Eksi sengaja mencari masalah kepada polisi, yaitu dengan menghalangi jalan dari polisi tersebut, dan akhirnya terjadilah kejar-kejaran serius di antara mereka. Eksi menunjukkan kebolehannya menyetir yang selama ini telah dirinya asah bersama Brian dan Dominic Toretto. Tetapi Eksi CS harus mengalami apes karena demi menghindari seekor kucing, mereka malah menabrak sebuah mobil yang sedang terparkir. Namun Eksi yang berjiwa pemberani kini menyuruh kedua temannya untuk keluar karena dirinya akan mengatasi hal ini sendirian. Dan hari berganti. Ternyata tabrakan tadi malam tak membuat Eksi menang karena saat ini dirinya malah berada di kantor polisi. Eksi dimintai keterangan untuk memberikan nama-nama temannya, namun Eksi yang setia tidak menyebutkan siapapun dan kini dirinya meminta untuk menelepon. Hingga akhirnya setelah sekian lama menyimpan medali itu, kini Eksi menghubungi nomor di sana. I'm up Shit Creek. I'm in Holborn Police Station. Oxford's not bros. Tak lama dari itu, kini Eksi telah dibebaskan dengan rasa bingung tanpa tahu apa-apa. Dan saat Eksi keluar, ternyata dirinya telah ditunggu oleh Galahad. Mereka berdua pun ngobrol santai di bar milik Mbak Dewi untuk saling berkenalan. Dan Galahad menyamarkan profesinya sebagai penjahit di sebuah toko yang bernama Kingsman. Akan tetapi, tak lama dari suasana tenang itu, muncullah Johnny CS yang tentu saja masih memiliki dendam atas kelakuan Eksi yang mencuri mobilnya tadi malam. Johnny mencari masalah tanpa dirinya mengetahui siapa Galahad sebenarnya. Tak menyombongkan diri, dengan sikap tenang Galahad menuruti perintah Johnny begitu saja yang menyuruhnya untuk segera pergi. Namun saat Johnny akan menghabisi Eksi, tiba-tiba tanpa mengeluarkan keringat, Galahad mampu menghabisi mereka semua. Galahad pun menjelaskan kepada Eksi bahwa dirinya melakukan perkelahian ini bukan hanya untuk memberikan pelajaran kepada Johnny, melainkan Galahad juga ingin sedikit melampiaskan amarah atas kematian Lancelot. Lalu saat Galahad akan pergi, dirinya berniat membius Eksi agar Eksi amnesia atas semua kejadian barusan, tetapi Eksi memohon dan berjanji tidak akan bercerita kepada siapapun. You won't tell a soul. Ask the feds. I've never grasped anyone. Best of luck with everything. Singkat cerita, saat Eksi pulang ke rumah, dirinya langsung diajar habis-habisan oleh Dean yang memaksa agar Eksi memberitahukan siapakah pria yang menghajar semua anak buahnya. Tetapi ternyata Galahad telah memasang mikrofon di baju Eksi sehingga dirinya mengetahui aksi Dean dan mengancamnya untuk segera melepaskan Eksi. To have you locked up for the rest of your life, Mr. D. Eggsy, meet me at the tailor I told you about.
Namun masalah tak hilang begitu saja karena ternyata di luar kamar Johnny CS juga telah menunggu, tapi untungnya Exi selain memiliki bakat pembalap, ternyata dirinya juga memiliki bakat parkour serta privilege dari sutradara yang membuatnya bisa meloloskan diri dengan sangat cepat. Sesampainya Exi di toko Kingsman, Galahad yang telah menunggu pun langsung mengajaknya untuk berkaca di depan sebuah cermin. Galahad yang melihat potensi dari Exi menawarkan apakah Exi mau untuk menjadi anggota Kingsman, yang sebenarnya anggota Kingsman itu bukanlah penjahit, melainkan adalah sekelompok agen rahasia yang ya pokoknya agen rahasia gitulah. Hingga akhirnya Exi menerima tawaran itu. A Kingsman agent. You think I've got anything to lose? How deep does this fucking thing go? Keep it up. Galahad membawa Exi menuju markas besar menggunakan kereta bawah tanah yang sangat cepat, dan sesampai di sana Exi dibuat sangat tercengang dengan fasilitas yang ada yang berisi teknologi canggih dan peralatan canggih, yang dimana semua peralatan seperti inilah layaknya yang digunakan oleh para agen yang sudah biasa kita ketahui. Di sini Exi akan dilatih serta diseleksi bersama para kandidat lain yang nantinya sang pemenang akan menggantikan posisi dari Lancelot. Nah, anjing belibetan mulu, cuma baca skrip baru halaman keempat. One of you, and only one of you. Mereka semua diperintahkan untuk menulis namanya masing-masing serta nama orang terdekat yang mereka punya di sebuah kantong mayat. Yang hal ini merupakan perjanjian awal, jika saja di antara para kandidat ada yang membocorkan rahasia Kingsman, maka orang itu beserta nama kerabat yang dituliskan akan dibunuh sebagai balasannya. Will result in you and your next of kin will write your name on that bag. Di sini Exi mendapatkan teman baru sesama kandidat, yaitu Roxy yang ini, lalu ada Charlie tidak pakai ST12, kemudian Digby, lalu Rufus, dan yang ini bernama Amelia. Di tengah malam saat mereka semua sedang terlelap, tiba-tiba muncullah genangan air yang memenuhi ruangan. Charlie dan yang lain berusaha bernafas menggunakan udara di lekukan tabung toilet, sedangkan Exi lebih memilih menahan nafas dan berusaha mencari jalan keluar. Ternyata itu hanyalah tes pertama dari Merlin. Kini Merlin memuji sambil menjelaskan bahwa di saat kepepet cara terbaik bertahan memanglah bernafas melalui kloset. Tapi apa nggak jijik ya? Walaupun mereka telah berhasil, ternyata mereka melewati satu hal penting, yaitu adalah kerjasama tim di antara mereka sangat buruk hingga menyebabkan Amelia tewas di sana. The most important thing. Teamwork. Di sisi lain, Galahad yang meneruskan misi Lancelot kini sedang menyelidiki Profesor Arnold di universitas tempat Arnold bekerja. Dan tanpa basa-basi, Galahad langsung menginterogasinya dengan paksa. Namun bukannya mendapatkan sebuah jawaban, karena Arnold meledakkan dirinya secara tiba-tiba. Sementara itu, kini Exi CS disuruh untuk mengambil satu anak anjing, di mana anak anjing ini ada motor lewat. Sementara itu, Exi CS kini disuruh untuk mengambil satu anak anjing, di mana anak anjing ini akan menemani mereka setiap hari dan harus dibesarkan serta dilatih oleh masing-masing dari mereka hingga pintar. Yang hal ini juga merupakan persyaratan menjadi agen, karena jika saja mereka gagal melatih anjingnya, maka mereka tak akan pernah menjadi anggota Kingsman. Chip, and by the time it's fully trained, so will you be. Kembali ke Galahad yang kini sedang dirawat. Memang ledakan dari Arnold tak membuat Galahad cedera serius, tetapi karena adanya zat yang tak diketahui jenis apa, kini Galahad harus mengalami pingsan yang bahkan Merlin tak bisa memastikan pingsan ini akan berlangsung berapa lama. How much longer can you be out? Beralih ke Richmond yang kini sedang melakukan pertemuan bersama Perdana Menteri Swedia, yang ini batangnya kita sebut saja sebagai Pak Menteri, dan seorang wanita putri kerajaan Skandinavia bernama Tilde. Ini parasnya. Ini parasnya. Sedikit penjelasannya untuk teman-teman, mungkin ada yang belum paham apa itu Skandinavia.
Jadi Skandinavia itu adalah kumpulan negara-negara yang terletak di wilayah utara Eropa yang terdiri dari negara Finlandia, Islandia, Swedia, Denmark, dan yang terakhir adalah negara Norwegia. Jadi intinya Skandinavia ini adalah sebuah semenanjung yang dinamakan Semenanjung Skandinavia yang terdiri dari beberapa negara yang telah saya sebutkan tadi. Ya, itulah pokoknya. Soalnya saya baca Google, hehehe. Lanjut, tujuan Richmond kali ini adalah mengajak orang-orang penting untuk bergabung di proyeknya yang bertujuan untuk membersihkan dunia. Anjing, mobil terus. Tujuan Richmond kali ini adalah mengajak orang-orang penting untuk bergabung di proyeknya yang bertujuan membersihkan dunia. Namun karena Putri Tilde menolak tawaran itu, kini dirinya harus menjadi sandera. Sedangkan Pak Menteri yang bergabung bersama Richmond kini dipasangkan sebuah alat di lehernya. I'm going to have to insist on getting you somewhere I can... Okay, you're done. Not so bad, right? Singkat waktu, tak tahu berapa lama, Galahad telah tersadar dari pingsannya. Kini dirinya langsung membahas tentang apa yang ia dapatkan saat menemui Profesor Arnold, dan di sini mereka mengetahui bahwa di leher Arnold ternyata terdapat sebuah implan, ya kurang lebih sama yang seperti ditanamkan kepada Pak Menteri tadi, atau alat yang menyebabkan ledakan begitu saja saat pemiliknya merasa terancam. Merlin juga melaporkan hasil penelitiannya bahwa implan itu memiliki sinyal yang berasal dari perusahaan milik Richmond Valentine. Exi yang mengetahui siapa Richmond langsung menunjukkan acaranya di televisi yang ternyata Richmond merupakan milioner yang menyediakan fasilitas untuk semua orang, yaitu berupa kartu SIM gratis yang bisa internetan, nelpon, SMS, ya pokoknya semua gratis seumur hidup tanpa harus takut mengalami habis kuota saat nonton YouTube Hand Studio ataupun saat main micet. Free calls, free internet. Dan setelah diperhatikan lebih teliti lagi, ternyata semua karyawan ataupun orang-orang yang bekerja sama dengan Richmond itu ditanamkan sebuah implan yang sama seperti milik Arnold, sehingga kini Galahad memutuskan untuk menyelidiki Richmond secara langsung dengan berpura-pura sebagai orang yang ingin bekerja sama. I think Mr. Valentine and I should have a tete-a-tete. Dinner next week. I'll get you an invitation. Kini para kandidat yang tersisa 6 orang kembali melanjutkan pelatihan serta tes mereka, yang kali ini mereka semua akan melakukan terjun payung dengan peraturan tidak boleh terkena radar pendeteksi alias tidak boleh membuka parasutnya terlalu cepat, dan mereka semua juga tidak boleh turun dari luar lingkaran atau titik yang sudah ditentukan. Namun semua tidak sesimpel itu karena Straightforward. Like what to do when one of your group has... Merlin memberitahukan bahwa di antara mereka ada yang tidak memiliki parasut, sehingga mereka harus saling bekerja sama untuk mengatasi hal itu. Exi memiliki ide agar semuanya bergandengan dan membuka parasutnya secara bergantian secara satu persatu. Akan tetapi Rufus yang terlanjur ketakutan tak menuruti itu dan malah membuka parasutnya terlalu cepat hingga terdeteksi di dalam radar. Kini sisanya membentuk lingkaran dan mulai membuka parasutnya. Satu persatu semuanya masih terkendali hingga tersisa 3 orang, yaitu Charlie, Exi, dan Roxy. Kini giliran Charlie yang melakukannya, dan ternyata Charlie memiliki parasut yang aman. Hingga di sini sudah bisa dipastikan antara Exi dan Roxy harus saling bergandengan karena satu di antara mereka lah yang tak memiliki parasut itu. Dan akhirnya mereka berdua mendarat dengan selamat. Kini tersisa 3 kandidat, yaitu Roxy, Charlie, dan Exi. Sedangkan 3 lainnya dipaksa pulang karena tidak bisa menyelesaikan tes ini dengan baik. Tetapi keberhasilan ini masih membuat Exi bertanya-tanya tentang mengapa dirinya lah yang tidak diberikan parasut. Dan akhirnya Merlin menunjukkan bahwa itu semua tidak benar karena sebenarnya mereka semua memiliki parasut yang sama. Singkat waktu, kini Galahad telah tiba di rumah Richmond dengan nama samaran sebagai Mr. Devere, sebagai orang yang ingin menyumbang donasi untuk Richmond menaklukkan dunia. Terjadilah obrolan bisnis di antara mereka, namun di sini Richmond telah mencurigai Galahad, dan ternyata Richmond telah menaruh pelacak nano di dalam minuman Galahad yang bisa bertahan hingga 24 jam ke depan. Put a nano tracker gel in the wine. Finally find out who he worked for.
Keesokan harinya kita akan diperlihatkan para masyarakat sedikit demi sedikit telah mengantri dan berhasil mendapatkan kartu SIM gratisan yang diteroboskan oleh Richmond. Yang hal ini harusnya menjadi kecurigaan ya, karena kok enak banget gitu ada orang ngasih semuanya gratis seumur hidup, sedangkan saya yang pakai IndiHome sering lelet, sering gangguan aja tetap harus bayar. Yeah, I've been queuing up all day. Berpindah ke Galahad yang sedang berada di markas jahit Kingsman untuk melaporkan tentang informasi yang dirinya dapatkan di rumah Richmond tadi malam, yaitu berkas tentang sebuah gereja bernama South Glade Mission yang berada di Kentucky, Amerika Serikat. Dan kini mereka juga mengetahui atas banyaknya orang berpengaruh yang hilang, termasuk Tilde yang merupakan putri kerajaan Skandinavia. Princess Tilde. Everything in our power to find Princess Tilde. Kembali ke XCCS, kini mereka telah diperintahkan untuk menjalankan sebuah misi di mana kali ini mereka bertiga diberikan sebuah foto seorang wanita bernama Sophie tidak pakai COD. Ini fotonya dengan tujuan siapapun di antara mereka bertiga harus bisa berhasil mengambil perhatian, merayu, bahkan sampai meniduri Sophie demi kelancaran misi. Dan saat misi itu berlangsung, ternyata mereka bertiga kehadiran tamu yang mengacaukan suasana, yaitu seorang pria semacam pekerja kafe yang mengatakan bahwa Sophie mendapatkan telepon di tempat resepsi sehingga Sophie harus meninggalkan XCCS. Tetapi ternyata itu hanyalah tipuan karena Pak Tua ini sebenarnya telah memberikan bius di minuman mereka yang membuat mereka bertiga pingsan seketika. Kini Exi telah tersadar dari pingsannya dengan keadaan diikat di sebuah rel kereta yang sebentar lagi akan ada kereta yang melintasinya. Exi diinterogasi dengan pertanyaan bekerja untuk siapa, apa itu Kingsman, siapa atasannya, siapa nama Presiden Indonesia, kenapa kamu depo terus tapi tidak pernah WD. Tetapi Exi yang memegang teguh atas rahasia Kingsman lebih memilih untuk tutup mulut dan tidak menghiraukan itu semua. Congratulations. Ternyata itu hanyalah Galahad untuk mengetes kesetiaan kandidatnya. Lalu Galahad memberitahukan bahwa Roxy juga lulus atas tes ini. Dan selanjutnya adalah tes untuk Charlie yang akan mereka saksikan bersama. Tetapi saat tes itu berlangsung, ternyata Charlie tidak berpegang teguh menjaga rahasia sebagai seorang agen dan malah memilih untuk membuka mulut kepada musuhnya sehingga dirinya sudah pasti akan dipulangkan setelah tes ini selesai. Kini hanya tersisa Roxy dan Exi. Dan karena mereka telah mencapai proses sejauh ini, sekarang mereka diperbolehkan untuk pulang ataupun bermain keluar dengan batas waktu 1 kali 24 jam. Exi menghabiskan waktu kosong ini di rumah Galahad, dan di sini Galahad mulai menjelaskan bahwa setiap halaman koran yang disimpannya ini berarti pada saat itu dirinya berhasil menyelesaikan sebuah misi sesuai tanggal koran yang dikeluarkan. Lalu Galahad juga mengajari Exi menjadi pria sejati, mulai dari cara duduk, cara makan, cara ajukan pinjaman online, dan segala cara-cara lainnya. Is something one learns. Yeah, but how? How to make a proper martini. Di pagi hari, Galahad mengajak Exi ke toko Kingsman untuk menempa pakaiannya. Namun karena ruangan utama sedang kedatangan pengunjung, akhirnya Galahad mengajak Exi untuk mengunjungi ruangan penyimpanan rahasia terlebih dahulu. Di sini mereka melihat senjata-senjata rahasia yang ya seperti kebanyakan film-film agen lah, seperti film James Bond ya, Agen 007 yang menggunakan senjata rahasia. Terus ada juga film apa itu yang Mr. Bean, saya lupa judulnya sih, tapi yang Mr. Bean lah, yang walaupun filmnya komedi tapi dia juga menggunakan konsep agen ya, yang Mr. Bean itulah, saya lupa judulnya apa. Nah, ini juga semacam itu, mereka memiliki senjata-senjata rahasia seperti para agen lainnya. Poison, harmless, convenient to you, can be. Setelah cukup puas melihat-lihat senjata rahasia Kingsman, kini mereka kembali ke ruang utama. Dan betapa mengejutkannya karena ternyata pelanggan yang membuat jas di sana adalah Richmond yang telah mengetahui lokasi toko jahit ini akibat pelacaknya yang bekerja pada Galahad waktu itu. Lalu Galahad memanfaatkan momen ini dengan mempengaruhi Richmond dengan berkata agar Richmond memakai topi yang pantas dengan setelan jasnya, yaitu topi yang tersedia di toko titik-titik di jalan titik-titik. Basket requires top hat. St. James's.
Setelah Richmond pergi, kini Exi melanjutkan tujuannya menempa Jas, sedangkan Galahad yang menunggu di luar akhirnya berhasil membodohi Richmond karena tanpa Richmond sadari sebenarnya topi yang disarankan oleh Galahad telah tertanam sebuah mikrofon yang bisa didengarkan dan terhubung langsung kepada Galahad. Mamam tuh.